Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aji Mustaqim dengan NIM 22134002 dari kelas DKI 6A akan menjelaskan learning journal pertemuan kedua dalam mata kuliah Public Speaking. Terima kasih terkhusus kepada Bapak Dr. Adi Kusuma FKMSI yang telah memberikan tugas ini kepada saya dan juga teman-teman saya, di mana ini adalah untuk melatih keterampilan saya dalam public speaking atau berbicara di depan ini. Dan mohon maaf kepada Bapak Dr. Adi Kusuma FKMSI sebelumnya di pertemuan kedua kali ini saya tidak dapat mengikuti perkuliahan dengan semestinya dikarenakan saya harus mendampingi anak-anak SD Kota Serang dalam asesmen diagnostik dan kognitif dalam menentukan bagaimana gaya belajar mereka. Baik, ketika saya melakukan pendampingan asesmen tersebut, tentunya tidak ada yang namanya kekurangan sedikit pun dalam pendampingan itu. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena kita sudah dibekali persiapan yang begitu matang, meskipun memang ada sedikit kekurangan sedikit saja, di mana yaitu saya tidak membawa spanduk yang bertuliskan bahwa kita sedang asesmen diagnostik. Namun untungnya itu sekolah yang saya kunjungi itu membuat spanduk asesmen diagnostik, di mana itu menjadikan ciri bahwa saya sedang mendampingi anak-anak melaksanakan asesmen diagnostik tersebut. Sebelumnya, ini adalah salah satu program atau bisa dikatakan ya kerjasama antara unit pelayanan bimbingan konseling Fakultas Dakwah bersama Ganesha, di mana Ganesha ini adalah salah satu perusahaan yang memang membawahi hal-hal yang berkaitan dengan asesmen, apalagi yang asesmennya berkaitan dengan psikologi anak ataupun hal-hal yang berkaitan dengan asesmen dalam dunia psikologi. Nah, ketika saya melakukan pendampingan bersama teman-teman saya, tentunya saya harus memberikan positive vibes atau perasaan yang positif kepada anak-anak gitu. Ketika pada hari Selasa itu saya mengunjungi dua SD. Yang pertama SD Karundang 1 dan yang kedua adalah SD Kamalaka. Nah, ketika pagi-pagi saya berkunjung ke SDN Karundang 1 bersama Hamimah, dan di sana kami mendampingi 20 anak SD kelas 4 sampai kelas 6 dan juga kelas 1 sampai kelas 3, di mana di situ ada 2 SD sebetulnya di SD Karundang itu yang melakukan asesmen diagnostik gitu. Jadi di dalam satu sekolah itu ada 2 sekolah yang melaksanakan asesmen diagnostik, dan masing-masing sekolah 10 anak mengirim 10 anak yang mengikuti asesmen tersebut. Di SD Karundang 1 itu bukan hanya SD Karundang saja yang melaksanakan asesmen diagnostik, namun SDN Penancangan 2 Kota Serang juga sama melakukan asesmen diagnostik di SDN Karundang 1. Jadi collab gitu ya, berkolaborasi gitu. Nah, di sana saya memegang SDN Penancangan 2 dan Hamimah memegang SDN Karundang 1. Nah, sebelumnya saya memberikan penjelasan bersama Hamimah mengenai bagaimana tes ini dilakukan gitu. Dan sebetulnya tes ini cukup mudah bagi anak-anak, terkhusus anak SD, dan itu hanya berbekal terhadap gawai atau visi saja gitu. Dan untungnya pihak sekolah menyediakan gawai, dan memang nampaknya itu adalah perintah daripada guru untuk pada anak-anak yang mengikuti asesmen untuk membawa gawai atau handphone. Nah, di dalam tes tersebut anak-anak cukup antusias, dan memang ini tidak begitu menakutkan tesnya, karena yang sudah saya sampaikan sebelumnya di awal tadi, tes ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana gaya belajar anak yang memang itu bisa berkaitan dan bisa mempengaruhi perkembangan mereka di sekolah gitu, apalagi dalam perkembangan sosialnya gitu. Nah, mereka itu mengisi asesmen dari kondisi keluarga, gaya belajar dan sebagainya gitu. Kurang lebih ada 5 instrumen terkhusus untuk kelas 4 dan 6,
4 sampai 6 dan 3 instrumen untuk kelas 1 sampai kelas 3. Begitupun ketika saya melakukan asesmen diagnostik di SDN Pamalaka di Walantaka. Nah, bukan Walantaka, tapi Takakan. Mohon maaf. Nah, ketika saya melakukan itu banyak kejadian-kejadian yang memang itu tidak saya harapkan ketika di SD itu. Di mana teman-teman anak SD itu pasti selalu ingin bercanda terus gitu dari satu teman dengan teman yang lainnya, meskipun mereka sedang mengisi asesmen tersebut. Tapi tetap saya himbau bahwa teman-teman semua itu harus mengisi asesmen itu dengan baik dan sesuai dengan apa yang mereka harapkan dan apa yang mereka cerna gitu, daripada bacaan yang mereka lihat gitu di handphone mereka masing-masing. Dan itu diberikan waktu selama kurang lebih 2 jam, namun nyatanya 2 jam yang harus menjadi efektif itu ternyata justru bisa lebih cepat lagi gitu, sekitar 1 jam sampai 1 jam setengah mereka itu sudah selesai, dan kita mendata anak-anak yang mengikuti tes tersebut itu untuk melakukan tanda tangan gitu, daripada kehadiran yang mereka ikuti selama asesmen gitu. Dan itu kurang lebih yang pertama di SDN Karondang itu ada 10 orang dan penasihatkan 10 orang, dan yang terakhir saya asesmen di SDN Pamalaka itu ada 20 orang, dan itu dilakukan selama setengah hari full gitu, dari pukul 7 sampai pukul 12. Itu memberikan pengalaman baru untuk saya bahwa UPBK juga ternyata harusnya atau mungkin sebaiknya bisa memberikan atau membuat instrumen seperti itu yang bisa disebar ataupun diperjualbelikan ke setiap sekolah untuk mengetahui bagaimana gaya belajar siswa ataupun karakteristik siswa dalam pembelajaran yang dilakukan di sekolah. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Adit yang sudah memberikan izin kepada saya dan teman-teman saya yang melakukan pendampingan asesmen selama setengah hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih yang besar-besarnya untuk teman-teman PBK dan turut serta hadir dan juga membantu bahwa fakultas itu anak-anak yang memiliki kemampuan tersendiri, apalagi yang saya notabene belum punya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.